Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konfigurasi routing dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, bagaimana konfigurasinya? Ikuti terus video ini. Oke, baik. Aplikasi Cisco Packet Tracer, ya, ini aplikasi Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh para administrator jaringan untuk membuat simulasi, ya, baik itu membuat perencanaan ataupun membuat topologi jaringannya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi. Ini saya ambil router VT. Nah, sebagai informasi juga kepada kalian bahwa Cisco Packet Tracer ini juga tersedia dalam versi Android. Jadi boleh di-download di Play Store-nya jika ingin melakukan lab ini, lembar kerja ini. Oke, kita ada dua router 0 dan router 1. Kemudian kita ambil PC. Oke, seperti ini topologinya. Kemudian koneksinya. Oke, baik. Nah, ini dia topologi yang akan mau kita buat. Sementara IP-nya di sini kita mau setting di 10 10 10 1/30. Kemudian di sini 10 10 10 2/30. Berarti hanya ada dua IP yang terkoneksi. Jadi di router itu minimal ada dua IP, ya, karena dia ada dua interface. Di sini 192 168 11/24. Kemudian di router 0 172 16.01/24. Kliennya di sini 192 168 12/24. Kemudian di klien 0 172 16.02/24. Nah, ini yang akan kita konfigurasi. Pertama, kita konfigurasi dulu di router. Kita konfigurasi router 0. Yang dikonfigurasi adalah di sini adalah IP address dan tabel routingnya. Di router 1 juga yang dikonfigurasi adalah IP address dan tabel routingnya. Yang pertama, kita identifikasi dulu interface yang digunakan, ya, yang digunakan di router dengan cara menyorot ini dot, ya, titik yang ada di kabel. Itu terlihat interface yang digunakan di router 0 adalah SE20. Begitu juga di router 1 SE20 menggunakan port serial 20. Kemudian yang menunjuk ke klien adalah FA00. Di sini juga FA00. Jadi yang kita konfigurasi
adalah SE20 dan FA00. Itu yang harus diingat. Oke, klik routernya yang mau dikonfigurasi. Kita konfigurasi dulu router 0. Kemudian pilih CLI. Oke, ketikkan untuk mengaktifkan routernya, ketik enable. Kemudian setelah di-enablekan, ketikkan config terminal. Oke, kalau kita sudah masuk config, kemudian kita konfigurasi. Ingat tadi yang kita konfigurasi adalah IP di interface SE20, SE20 ya. Interface SE2/0 ya. Enter. Kemudian IP address-nya, IP address 10 10 10 1/30. Nah, per 30 itu adalah netmasknya 255 255 255 252. Oke. Bentar. Kemudian no shutdown. Oke. Itu no shutdown adalah perintah untuk mengaktifkan interface-nya. Baik, sekarang kita ke interface FA00 yang di sini ya. Interface exit dulu, exit. Kemudian interface FA0/0. Baik. Nah, sekarang sudah masuk. Kita aktifkan, boleh diaktifkan dulu no shutdown-nya atau belakangan juga tidak apa-apa. No shutdown sudah di up. Kemudian berikan IP-nya, IP address ini 172.16.01/24-nya itu adalah 255 255 255 0 255 255 255. Oke. Nah, ini interface yang ke bawah sudah hijau, artinya sudah aktif. Yang ke router ke sebelah kanan kenapa masih merah? Karena yang router 2-nya atau router ini router 0, router 1-nya belum kita aktifkan ya. Nah, sekarang kita ke konfigurasi tabel routingnya, membuat tabel routing. Ingat, konsepnya dalam tabel routing adalah PC 0 itu kan mau komunikasi dengan PC 1 ya. Berarti paketnya itu jalan dari sini masuk ke router, nyebrang kemari, baru kemudian ke sini. Jadi harus di routing, yang harus di routing adalah network ini, network 172.16.00 ini di routing ke network 192.168.10/24. Ini dari 172.16.00/24 ke 192.168.10/24. Saat paketnya PC 0 mau ke PC 1, itu kan masuk ke router 0. Berarti router 0 harus minta izin kepada router 1 untuk meneruskan paketnya ke PC 1. Untuk bisa kemari, router 0 itu melewati router 1. Ini disebut dengan gateway. Jadi gateway-nya untuk kemari, gateway-nya atau pintunya adalah router 1. Maka kita daftarkan IP-nya router 1 yang berada terdekat, ya berarti yang paling dekat itu IP-nya ini. Itu menjadi alamat gateway dari router 0. Ya. Untuk melihat konsep gateway-nya, silakan cek lagi materi di materi sebelumnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi membuat tabel routing di router 0. Nah, untuk perintah
IP perintah routing. Ini kita keluar dulu. Perintahnya IP root, kemudian tujuannya. Ini router 0 tujuannya adalah mau ke network ini, yaitu 192.168.10/24. 192.168.10/24. Per 24 itu netmasknya 255.255.0. Kemudian gateway-nya, spasi alamat gateway-nya. Jadi perintahnya IP root, kemudian network tujuannya, kemudian netmasknya, kemudian IP gateway-nya. Gateway-nya mana? Gateway-nya adalah, ini kita ada di router 0 ya. Untuk kemari, untuk ke sini kan melewati router 1. Melewati router 1. Berarti router 1 itu adalah alamat gateway-nya. Ya, router 1 ini alamat gateway-nya. Di router 1 ada 2 IP, 10.10.2 dan 192.168.11. Mana yang dijadikan sebagai alamat gateway di sini adalah ini IP yang berhadapan dengan dirinya, yang berhadapan dengan si router 0, yaitu 10.10.10.2 ya. Itu yang dijadikan sebagai gateway-nya, 10.10.10.2. Oke, sekarang sudah selesai untuk konfigurasi di router 0. Sekarang kita masuk ke router 1. Ini sudah selesai, kita ke router 1. Konfigurasinya sama di CLI. Kita exit dulu. Ini sudah ter-enable ya. Kalau kondisi awalnya begini, enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian interface SE 2/0. Masukkan IP-nya, perintahnya IP address. IP address-nya berapa? Ini 10.10.2/30 itu adalah 255.255.255.252. Enter. Kemudian no shutdown. Oke, hidup ya, sudah hijau. Kemudian sekarang ke interface yang ini. Ini exit interface FA 0/0. No shutdown. Oke, sudah hijau, aktif nih. Kemudian IP address 192.168.11 per 24 itu 255, netmasknya 255.255.0. Oke, exit. Kemudian ke IP addressnya sudah, kemudian ke IP root. IP root, kemudian tujuannya. Nah, sebaliknya tujuan PC1 ini kan kalau sudah kita daftarin jalur ini untuk jalur baliknya, jalur balik. Jadi mau kemari kan pasti harus ada, kalau kita request ke PC1 pasti acknowledge dia. Pasti dia menjawab ya. Untuk menjawab itu kita daftarin juga, maka si router 1 itu akan menuju ke network 172.16.00/24. Maka kita daftarin juga tabel routingnya. Perintahnya itu sama dengan tadi di router 0, IP root, kemudian tujuannya kemari, destinationnya 172.16.00/24. Per 24 itu netmasknya 255.255.255.0. Oke, kemudian spasi alamat gateway-nya. Gateway-nya router 1 adalah ini, yaitu IP yang ada di depannya, 10.10.10.1. Enter. Oke, sudah selesai.
Sekarang konfigurasi di PC. PC-nya dikonfigurasi IP-nya di desktop, IP configuration. Lihat IP-nya PC adalah 172.16.02. Oke, netmasknya 255.255.250. Jangan lupa gateway-nya. Gateway-nya adalah IP ini yang ada di depannya, IP router yang ada di depannya. Jadi di PC juga dibuat harus punya gateway 172.16.01. Oke, sudah selesai. Begitu juga di PC 1. Desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.1.2/24. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Oke, sudah selesai konfigurasi static routing di paket tracer. Kemudian kita lakukan uji coba. Untuk pengujiannya kita menggunakan simple PDU, itu mengirim email ya, atau mengirim surat dari PC 0 ke PC 1. Klik di PC 0, kemudian klik PC 1, maka dia sudah successful. Artinya koneksi antara PC 0 dan PC 1 itu sudah terbangun. Kalau kita tes dari PC 1 ke PC 0, sebaliknya juga sudah sukses. Nah, ini artinya kita sudah berhasil membuat atau mengkonfigurasi static routing di router Cisco. Oke, itu saja sebagai materi pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power.